PSBB belum berakhir, namun jalanan ibu kota kembali ramai. Ratusan rumah di Kebonpala, Jakarta Timur terendam banjir lebih dari 1 meter. Setelah kenduri, seluruh warga desa Waru di Sidoarjo, Jawa Timur diisolasi. Halo, selamat siang pemirsa, apa kabar Anda hari ini? iNews Siang kembali hadir memperbarui informasi Anda di hari ini. Selain 3 informasi utama tadi pemirsa, kami juga akan menghadirkan informasi langsung dari sejumlah titik terkait dengan larangan mudik lebaran di tahun 2020. Bersama saya Bernadetta Ginting, inilah iNews Siang selengkapnya. Kita awali informasi siang hari ini pemirsa dari tim gabungan Polsek Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara yang Senin malam menangkap sejumlah pemuda yang diduga anggota geng motor. Bahkan polisi sempat melepaskan tembakan peringatan ke udara agar para pemuda tersebut membubarkan diri. Polisi membubarkan sekelompok remaja yang berkerumun di kawasan pintu tol Sei Sembayang, Deli Serdang, Sumatera Utara. Siapa sih orang yang membeli kota dia, ada yang tanda? Ada lah. Ah, udah, mana? Lokasi si ban ini. Diduga ada geng motor yang terlibat perkelahian. Polisi mengamankan sejumlah sepeda motor yang diduga digunakan untuk balap liar. Saat di perjalanan, tiba-tiba anggota geng motor melintas dan mencoba melarikan diri. Tapi ada juga yang gagal karena terjatuh. Mereka berusaha melarikan diri ke perkampungan warga. Satu persatu pelaku pun ditangkap. Polisi mengamankan sejumlah pelaku dan sepeda motor yang digunakan pelaku. Kegiatan razia masih akan berlangsung untuk meminimalisir tindak kejahatan di jalanan. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palap Harahap, iNews melaporkan. Kebakaran menghanguskan puluhan bangunan yang dihuni ratusan kepala keluarga di pemukiman padat penduduk Tambora, Jakarta Barat. Api yang terus membesar membuat panik warga yang baru selesai makan sahur. Petugas dibantu warga berusaha memadamkan api yang membakar pemukiman padat penduduk di Tambora, Jakarta Barat. Kobaran api pagi tadi membakar puluhan bangunan yang dihuni ratusan kepala keluarga. Kebakaran membuat panik warga yang baru selesai makan sahur. Mereka berusaha menyelamatkan harta benda tersisa dari amukan api. Itu dari jam berapa saya belum tahu. Itu yang kebakar apa sih Bu? Rumah apa? Rumah. Rumah? Iya. Ada berapa banyak Bu? Saya sih kurang tahu, soalnya penduduk sini banyak Pak. Soalnya saya, ini anak saya yang kebakar. Tapi puluhan rumah ada? Ada. Mungkin namanya sekarang bulan puasa. Mungkin masak kali Pak. Oh, lagi masak tadi berarti pas sahur gitu Bu? Iya. 20 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api. Petugas kesulitan mendapatkan sumber air untuk memadamkan api. Lebih dari 2 jam, petugas belum berhasil menjinakkan api yang membakar pemukiman warga. Dari Jakarta, Vendra Kurniawan, iNews melaporkan. Lalu bagaimana kondisi warga yang rumahnya terbakar? Kita sudah tergabung dengan Ketua RT 1 RW 4 Tambora, Jakarta Barat. Ada Bapak Dadang. Selamat siang, Pak Dadang. Selamat siang, Ibu. Baik, Pak Dadang, apakah sudah diketahui penyebab dari kebakaran ini? Tentunya setelah informasi dicek dan dicek petugas dari arus pendek ke listrik, Bu. Oke, ada berapa rumah Pak yang menjadi korban dari kebakaran ini? 150-an, Ibu. Oke, adakah korban jiwa mungkin dan korban luka-luka? Kalau korban jiwa sementara ini negatif ada, tapi korban luka-luka ada. Baik, Pak, kawasan Tambora ini kan merupakan kawasan padat penduduk. Bagaimana sebenarnya
pemantauannya agar tidak terjadi kebakaran nanti ke depannya? Ya tentunya kita selaku pengurus sering sekali ajak antisipasi warga jangan sampai terulang kembali. Tapi tentunya warga ada yang nurut dengan pengurusnya, ada yang tidak. Ya ini kami agak kesulitan juga itu. Oke, kesulitannya seperti apa itu, Pak? Ya artinya ada yang membangkang, ada yang nurut, kira-kira demikian, Bu. Oke, untuk kerapihan dari kabel-kabel listrik sendiri di kawasan tersebut, apakah juga dipantau supaya tidak terjadi kebakaran lagi nantinya? Demikian seharusnya ditata kembali arus listrik atau kabel-kabel listrik biar rapi. Demikian, Bu. Baik, untuk mereka yang terdampak dari kebakaran ini, apakah disediakan tempat tinggal sementara? Sementara ini belum ada, tapi rencana mau bikin posko di depan gitu, Ibu. Posko dapur, dapur umum maksudnya kami gitu loh. Baik, itu bagaimana mekanisme tempat pengungsian, Pak? Mengingat sekarang kan wabah corona, takutnya kalau dikumpulkan menjadi satu malah takut terinfeksi ke depannya. Memang kami juga khawatir, Ibu. Jujur, batin kami rasa dihantui dengan keadaan begini, tambah juga kebakaran, aduh harus macam mana gitu kan. Tinggal kita pasrah diri aja pada ilahi, Bu, tentunya demikian. Baik, apakah sudah ada bantuan dari pemerintah yang datang hingga siang hari ini? Sementara ini belum ada, tapi udah bikin posko untuk dapur dari pihak polisian tempat, Bu. Baik, terima kasih atas waktunya Pak Dadang. Semoga segera bisa teratasi dampak dari kebakaran ini. Terima kasih sudah bergabung di iNews Siang. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Hujan deras yang melanda kawasan Bogor pada Senin sore hingga malam membuat permukaan air di pintu air Katulampa meningkat. Luapan sungai Ciliwung merendam pemukiman warga di Kebonpala, Jakarta Timur. Hingga pagi tadi, ketinggian air di wilayah Kebonpala, Kampung Melayu, Jakarta Timur bervariasi mulai dari 1 meter hingga 2 meter. Namun warga memilih bertahan di lantai 2 rumah mereka. Wilayah lainnya yang juga terdampak banjir kiriman yaitu di Kelurahan Rawajati, Pancoran, Jakarta Selatan. Ketinggian air di pemukiman warga di sisi Kali Ciliwung ini mencapai 1,5 meter. Sekitar 200 kepala keluarga warga Rawajati terpaksa mengungsi ke rumah-rumah warga yang lebih tinggi dan juga ke pelataran puskesmas setempat. Warga berharap banjir segera surut pada pagi hari agar bisa kembali beraktivitas. Sementara itu, pemirsa, di Kota Bekasi, Jawa Barat, ratusan rumah warga di Kampung Lebak, Kelurahan Teluk Pucung, Kota Bekasi, Jawa Barat juga terendam air setinggi lebih dari 1 meter. Banjir disebabkan meluapnya Kali Bekasi, dan meski rumah terendam, sebagian warga tetap bertahan di rumah masing-masing demi mengamankan harta benda mereka, sedangkan petugas BPBD yang terjun ke lokasi mengevakuasi warga ke tempat yang lebih tinggi. Pemirsa, meski pembatasan sosial berskala besar diperketat di ibu kota, namun sejumlah ruas jalan kembali ramai dipadati kendaraan roda 2 maupun roda 4. Salah satu ruas jalan yang kembali macet yaitu Jalan MT Haryono, tepatnya di wilayah Pancoran, Jakarta Selatan. Pada Selasa pagi, lalu lintas di sekitar Tugu Pancoran terpantau ramai. Sesekali terjadi penumpukan kendaraan khususnya yang menuju Gatot Subroto maupun dari arah Pasar Minggu menuju ke Kuningan. Simpang Tugu Pancoran menjadi lokasi pertemuan kendaraan dari 4 sisi, yakni Tebet, Kalibata, Cawang, dan Kuningan. Ya pemirsa, PSBB masih diterapkan namun jalanan ibu kota tampaknya sudah kembali padat. Kita akan pantau bagaimana kondisi jalanan ibu kota bersama Meinia Mutiara yang saat ini sudah berada di kawasan Pancoran, Jakarta. Ya Meinia, bagaimana kondisi kawasan Pancoran? Pada pukul berapa saja kemacetan mulai tampak? Baik Deta dan pemirsa, seperti inilah kondisi lalu lintas ibu kota yang belakangan jadi perbincangan di media sosial sebab berangsur normal. Tentu hal ini berbanding terbalik saat fase awal diberlakukannya pembatasan sosial berskala besar. Seperti diketahui bahwa pemberlakuan PSBB di DKI Jakarta sudah diperpanjang sejak 22 April lalu hingga 22 Mei mendatang atau tepatnya 2 hari sebelum Idul Fitri. Sebelumnya, awal penerapan PSBB di DKI
DKI Jakarta diberlakukan sejak 10 April yang mengacu pada Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2020 tentang penanganan COVID-19 di Provinsi DKI Jakarta. Artinya hingga siang hari ini sudah memasuki hari ke-38 penerapan pembatasan sosial berskala besar. Namun seiring berjalannya waktu justru aktivitas masyarakat semakin tidak dibatasi. Padahal penerapan PSBB ini beriringan dengan aturan larangan mudik. Sebutlah di persimpangan Tugu Pancoran, Jakarta Selatan, yang pada hari biasa merupakan salah satu lalu lintas ibu kota yang terbilang sibuk, namun kini kondisinya kembali ramai seperti hanya kondisi normal. Akankah penerapan PSBB di DKI Jakarta akan terus diberlakukan sementara esensi dan efektivitas dari aturan itu sendiri dirasa belum menjadi solusi di tengah pandemi ini? Deta. Baik, terima kasih atas informasinya Menia dari kawasan Pancoran, Jakarta. Ya pemirsa, tidak hanya di Jakarta, jelang Lebaran arus lalu lintas di Purwakarta, Jawa Barat juga kembali padat. Hari ini banyak warga yang keluar rumah untuk berbelanja guna memenuhi kebutuhan Hari Raya Idul Fitri. Beginilah suasana arus lalu lintas di Jalan Kapten Halim, Purwakarta, Jawa Barat. Arus lalu lintas dari arah Wanayasa menuju kota Purwakarta terpantau padat. Hal ini akibat membludaknya kendaraan pribadi, angkutan umum, serta truk pengangkut barang. Meski pembatasan sosial berskala besar diberlakukan, masih ada warga yang tidak memakai masker dan tidak menjaga jarak. Tidak hanya macet, sejumlah lokasi perbelanjaan juga ramai dipadati warga meski belum ada pelonggaran PSBB. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami.